Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'du. Dumateng para jamaah wa hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedherek jamaah pengawasan, adik-adik, sedherek para rawuh dengan tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kula sami saged pepanggihan malih nglajengaken pengawasan kita. Pepanggihan kalomben sampun kita bahas, sampun mapinten-pinten pembahasan ingkang wonten hubunganipun kalawan tondo cedhakipun dina kiamat. Wabil khusus tondo-tondo ingkang ageng, tanda-tanda yang besar. Yang sampun kita bahas inggih punika mandhapipun Nabi Isa alaihi salam. Lajeng dari syaitan, lajeng tulu usam simin maghribiha, jadulipun seranginya saking arah kiblat. Lajeng Ya'juj Ma'juj. Nah niki ping 5. Tondo ingkang ageng enten 10. Ingkang nanti kita bahas ajeng 5 niki. 10 yang utama bener. Ingat gak? Pada nanti sahabat Imam Muslim, inna sa'ata la takun hatta takuna asra'ayat. Kiamat tidak akan terjadi sampai ada 10 tanda besar. Dan Kanjeng Nabi memberitakan seperti itu bukan karena ramalan, ingat, bukan karena ramalan. Jangan dikatakan ramalan Nabi, tidak bisa. Tapi ini pemberitaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu. Dan di antara konsekuensi dan tuntutan kalimat syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, maka ada tuntutan buat kita. Kalau Anda sudah mengatakan asyhadu, saya bersaksi, ya. Jadi persaksian itu dengan hati, ya, pengakuan dalam hati, lisan, dan juga membutuhkan tindakan. Dan di antara tuntutan kalimat syahadat yang telah kita ucapkan, yaitu tasdiquhu fi ma akhbara, atau tasdiquhu jami'a ma akhbara, beneraken punapa kemawon ingkang dipun kabaraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kabar apapun, berita apapun yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita apapun, ya, wajib kita benarkan. Kenapa? Karena beliau adalah as-sadiqu al-masduq, makhluk yang jujur dan tidak pernah dusta. Dan apa yang beliau kabarkan la yantiqu 'anil hawa, bukan karena hawa nafsunya, perasaannya, ya, atau karena ramalan, bukan. Asal kita benar ramalan Nabi, tapi tidak meramal. Dan Nabi bukan tukang ramal. Nabi seorang Rasul,
berita-berita yang datangnya dari Allah. Nabi tidak akan lancang mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari konsekuensi tadi membenarkan berita apapun yang terbawa ada 3 di antaranya. Membenarkan berita apapun yang beliau bawa. Bener ke kabar nombor gimana kajian Nabi kabar Nabi. Meliputi nombor setunggal. Man akhbarahu anillah. Napa ingkang dipun kabaraken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini babakan Allah. Kanjeng Nabi memberitakan tentang Allah, babakan Allah, dannya, sifat-sifatnya, dannya Allah contohnya. Sifat-sifat Allah bagaimana, nama-nama Allah bagaimana, perbuatan-perbuatan Allah bagaimana, ya, itu tentang Allah. Maka apapun yang Nabi beritakan tentang Allah, kita wajib mengimani. Karena Kanjeng Nabi mengabarkan berdasarkan wahyu dari Allah. Dan tidak ada satupun makhluk asalnya yang mengetahui tentang Allah, tidak ada. Tidak ada. Malaikat tidak tahu, iblis tidak tahu, jin tidak tahu, ya, manusia tidak tahu. Tidak ada yang tahu tentang Allah asalnya. Illa bimasya, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bimasya. Wala yuhituna, mereka manusia makhluk, la yuhituna illa ya'lamuna, mereka tidak tahu bisyai'in sedikit pun min ilmihi, dari ilmunya Allah, yaitu ilmu yang berkaitan tentang Allah itu sendiri atau tentang perkara-perkara yang selain Allah, ilmu yang Allah ajarkan. Asalipun kita boten mangertos babar blas illa bima syaa, kejawi punapa ingkang dipun kersakaken Allah. Maka Allah memperkenalkan dirinya, punya nama Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak kita nggak akan tahu. Ya, itu pemberitaan dari Allah dan Rasul tentang sifat-sifat Allah. Maka kita, kewajiban kita menetapkan dan mengimaninya. Karena Allah tidak menampakkan dirinya kepada kita, kita nggak melihat. Nek awak dhewe ngawang ngeten iso cerita. Gini gitu kan. Tapi Allah tidak memperlihatkan kepada kita, tidak menampakkan kepada kita nanti di akhirat. Tapi Allah memberitakan kepada kita tentang dirinya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Dia mencipta, dia menguasai, dia mengatur, dan seterusnya. Itu pemberitaan dari Allah. Yang kedua, wa ma akhbarahu anil anbiya'i as-sabiqin wal umamil madhiyin. Kalau kita benarkan menapa ingkang Kanjeng Nabi kabaraken, inggih punika senomor kali kita benarkan nalikanipun Kanjeng Nabi nyeritake nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu.
Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Idris dan seterusnya. Padahal kanjeng Nabi tidak hadir. Lalu isopir itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, wa ma akhbarahu, napa ingkang dipun kabaraken dening Allah minal umuril mustaqbalah, saking perkawis-perkawis yang badhe kedadosan yang akan terjadi nanti. Nanti terjadi seperti ini, nanti banyak gempa bumi, nyata semuanya. Ya. Napa ingkang dipun kabaraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun lewat sedang kedadosan boten enten sing meleset. Sedang menika kagem netenaken dumateng kebiasaan bilih panjen yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Termasuk perkara yang diberitakan tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Nah sekarang yang kelima, judulnya adalah di antara tanda kiamat yang besar, keluarnya binatang yang bisa berbicara, kewan sing iso ngomong. Kewan sing iso ngomong, kewan apa niku? Teng pundi niku? Ya, nah ini mari kita bahas. Pada kita asratus saat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jadi sekarang oleh Fadilat Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala, Bapak dimausakan seperangan Duhuru dabatil ardi di akhir zaman alamatun ala qurbi sa'ati sabitun bil kitabi wa sunnah. Duhuru dabatil ardi, munculnya jedule dabatul ardi, hewan melata atau istilahnya itu kewan, ya. Itu seekor hewan dari dalam bumi. Maka di akhir zaman nanti itu merupakan alamatun, salah satu tanda ala qurbi sa'ah, tanda di antara tanda dekatnya hari cedake dina kiamat. Saniki menunjukkan apa deh? Ampun. Cuma mungkin cedak dulu. Dan tanda yang pertama kali ikan nomor sepindah tondo cedake dina kiamat injih punika bibir saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun utusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wasa'atu kahataini, jarakku diutus dengan kiamat seperti ini. Kanjeng Nabi pada isyarat biji telunjuk pada tengah, tidak cedak biji itu diantek, boten keletan, ya, tidak gini tapi gini, cedak sekali. Nek rene dipun utusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi sakniki pun pinten tahun. Sekarang tahun berapa? 1456. Tambah 13 tahun yang Mekah. Sudah 1500-an. Udah. Tentunya ketika Kanjeng Nabi bersabda seperti itu, beliau berisyarat antara jari telunjuk dan tengah, itu menandakan sudah dekat. Maka sekarang sungguh sangat sudah dekat. Lah mungkin nalikane panjenenganipun kewan punika lamban cedak malih. Kita mungkin manggil apa mboten bolo anak.
sabitun bil kitab wa sunnah. Medali pun kewan kalau wau sabitun sahih, ada dasar dalil saking Al-Quran dan As-Sunnah. Sabit miturut Al-Quran, miturut As-Sunnah. Andalusipun dari saking Al-Quran para jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, wonten surat An-Naml ayat 8 kali, An-Naml ayat 82. Qala Allah Ta'ala wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wa idza waqa'al qawlu, apabila telah waqa'al qawlu, telah datang ketetapan Allah. Waqa'al qawlu atau sebut ini idza waqa'al qawlu wal qadru 'alan nas, setelah sampai ketentuan bagi manusia. Wa haqa 'alaihimul azab, dan telah ditetapkan siksa bagi mereka. Wadzalika inda fasadin nas, dan itu terjadi ketika manusia sudah pada rusak. Wa tabdilihim dina al-haqqa, mereka sudah mengganti agama yang benar dengan agama hawa nafsu. Niki bakur bisa ketika telah dekatnya hari kiamat. Terus mungkin hari pun mencegah ibu kiamat. Manusia sudah pada rusak mayoritas. Agama sing bener Islam punika diganti. Akidahipun boten kados dene akidah ingkang dipun yakini dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatipun. Praktek ibadahipun dibuka sakarepe dhewe. Nggih. Sakarepe dhewe. Itu mayoritas. Sektor eksis minoritas masih ada. Cuma mayoritas manusia sudah pada rusak. Mereka menamakan amal Islam tapi bukan dari Islam, menamakan akidah Islam tapi bukan dari Islam. Karena yang namanya akidah Islamiyah, amalan Islam, ajaran Islam, itu amalan akidah dan amalan ibadah yang bener-bener ingkang sumberipun saking Al-Quran lan hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek mau diganti, ketika itulah akhrajna lahum dabbatan minal ardi, akhrajna, kami keluarkan kepada mereka itu dabbatan, seekor hewan yang muncul dari dalam bumi. Dan hewan itu tukalimuhum, bisa ngomong dengan mereka, berbicara kepada mereka. Hewan itu punya berakal. Umumnya hewan nggak punya akal, tapi dia berakal. Dia bisa berbicara. Niki para jamaah. Dan anak nasakan bi ayatina la yuqinun, dan sesungguhnya manusia mereka tidak pada yakin terhadap ayat-ayat Allah. Para jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, fahadhil ayat al-karimah, ayat kami nol punika jaa fiha dzikru khurujid dabbati. Ayat punika para jamaah nyebataken medalipun dabbah. Dabbah punika kewan.
dzalika yakunu inda fasadin nas. Ini harus penjelasan pun Al-Imam Ibnu Katsir pada tafsir itu. Wa anna dzalika padahal kewan punika Bapak Ibu sing iso ngomong niku. Kewan sing iso ngomong kali manungsa niku. Yakunu inda fasadin nas niku bali kedadosan mengke niku nalikanipun manungsa umumipun sampun sami rusak. Sami bubrah tatanan itu. Lan iki mengke medalipun sak bibar-bibaripun injil punika Ya'juj Ma'juj. Sak bibaripun Ya'juj Ma'juj. Ada mengatakan bahwa itu tanda pertama kali ketika di bumi, tanda paling dekatnya. Terus yang berikutnya adalah terbitnya matahari dari barat. Ya. Itu. Cuma tanda-tanda itu semua saling beriringan, berdekatan jaraknya. Entah mana lebih keluar dulu, nanti lainnya akan menyusul. Maka ini terjadi nanti indah fasadin nas. Nalikanipun manungsa sampun sami rusak lamane, rusak omahe, bangunane, napa nih? Agamane rusak. Akidah pun rusak. Mendem keyakinan rusak karepe dhewe. Ya kan? Dhewe kan apa bergudul. Ibadah ke semata lagi. Ajaran ingkang sampun dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka sudah berikrar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku jenenge tuntutanipun nggih. Di samping tadi membenarkan berita yang Nabi kabarkan, seseorang ketika mengucapkan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa tuntutannya? Ta'atuhu fima akhbar wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Nindakaken perintah ingkang dipun perintahkan Kanjeng Nabi lan nabi punapa ingkang dipun amsi. Wa alla yubadallahu illa bima syara'. Niku tuntutan niku. Allah boten disembah, Allah boten diibadahi, bahkan tidak boleh disembah. Ini karena asal ibadah makhluk. Asalipun ibadah itu terlarang. Allah boten keparang diibadahi, boten keparang disembah, kejawi lan iki kejadian itu. Kecuali illa bima syara'a, dengan syariat yang beliau syariat. Artinya awake dhewe ibadah kepada Allah nganggo syariat pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh gampangnya salat maghrib 3 rakaat. Gitu. Salat subuh 2 rakaat. 2 petang rakaat. Itu contoh gampangnya. Poso Ramadan sasi Ramadan. Kanjeng Nabi sampun ngajarkan zikir di bar salat, niki. Mengki enten mosok pengen gawe perang marem gawe zikir dhewe. Kanjeng Nabi sampun ngajaraken pripun anggone punika bersolawat dumateng Nabi. Mengki enten tiyang-tiyang pengen damel piyambak kurang marem. Akhirnya gawe solawat dhewe. Kanjeng Nabi sampun nuntunaken poso wajib sunah, tapi kurang marem poso dhewe sing dianggap luwih apik, sing dianggap iki luwih gedhe ganjarane, padahal ganjarane boten nuntunan. Gawe tata cara salat dhewe lan boten namung niku. Jare haji niku nggih namung ten Mekah mriko. Mengke badhe ndamel tiyang mriko Ka'bah dhewe ditowapi kanthi niat ibadah. Niki pun apa derek niki? Pun apa derek? Oh. Jenenge nonton videone to. Enten to sing niku. Enten. Niku mboten latihan tenan niku.
Zaman Abdullah bisa ikut meh dirubung nggak berhasil. Nah, saat ini berusaha gak bagi. Kalau sebenarnya, ada dari kaya kuno indah pasal dinas. Itu badai mental nalikan pun manusia sampai dosa agama. Batakihim awamir Allah sampai tinggalkan perintah-perintah pun Allah. Batakdirihim adina al-haqqa badai gantos agama sing bener diganti agama sakarepe dhewe. Akhirnya pun dari kondisi mengatakan pun rusak. Yukrijullahu lahu dabatan minal ardi. Allah munculkan hewan dari bumi. Tugali nas kewan punika wincanten kalawan manusia berbicara kepada manusia ala dzalik injil punika tentang hewan itu berbicara kepada manusia yaitu apa? Tentang kebenaran yang banyak mereka ingat ala dzalika tentang agama yang benar. Dia bisa ngomong, menjelaskan. Dan manusia ketika itu tidak yakin terhadap ayat yang Allah. Anaknya sakar biayatina la yakin. Mungkin baru menjelaskan pangandikan itu izin menikah sahabat Ibnu Mas'ud nanti Al-Quran akan diangkat. Saling ngomong buat sama yakin. Akhirnya buat Allah munculkan ngedalakan kewan Allah bisa ngomong jelaskan benar menjelaskan Al-Quran itu benar, Islam itu benar, akhirat itu benar. Mungkin nalikan pun kondisi mekaten pun ditutup itu. Para sahabat yang dirahmati Allah SWT. Qala ulama fi makna qoulihi ta'ala wa al-qawlu alaihi. Para ulama jelaskan wonten ayat wau enten wonten kalimat wa idza wa al-qawlu alaihi. Arosipun wajib bal wa'idu alaihi. Wajib bal wa'idu alaihi. Yang punika badhe pikantuk ancaman. Sudah pasti mendapatkan ancaman wajib al-wa'idu alaihi. Nalika pun kondisi kados mekaten karo wau, napa niku wau? Sampun boten kathah apa niku pun pakah boten pitados kalawan ayat-ayatipun. Oh, sampun kathah mayoritas tiyang punika boten beneraken Islam. Susah ini milo wajib berwahidu alaihim menawi kondisi mekaten pasti mendapatkan ancaman. Litamadihim fil isyani wal fusuqi wal tughyani karena mereka melampaui batas dalam perbuatan maksiat, melampaui batas dalam kefasikan mereka. Mereka melampaui batas dalam kedzaliman mereka. Zaman ini dereng enten apa-apa itu. Zaman sampun to dereng enten apa-apa. Mungkin balik kedadosan rusak pun manusia. Dolim pun super dolim. Ya. Maksiat pun super maksiat lewat batas. Wa i'radihim an ayatillah. Masyarakat sampun lemah saking ayatipun Allah, boten peduli, boten gubris, boten maos, boten memahami, tidak membacanya, tidak merenungkannya, tidak peduli lagi dengan ayat Allah. Saat itu pun apa dari? Ya pun ada tanda-tanda ini mushaf itu mau jadi pajangan yang memahami. Dia nunjukin, oh mungkin itu main Islam dulu, mereka mushaf dibuat gaya. Jadi mushafnya bukan dikaji, cuma untuk pajangan, hiasan dirak. Tapi nggak dikaji. Watarkihim tadabburoha,
mereka sudah meninggalkan mentadabburi ayat. Ya. Tidak merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Padahal satu kalimat ayat dalam Al-Quran sudah mendatangkan faedah kepada kita. Contoh, Ar-Rahman, satu kalimat. Kalau Anda paham Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Ya, Anda pahami? Salah satu nama di antara nama-nama Allah. Nama itu menunjukkan zatnya Allah. Ismul Zat Ar-Rahman. Belum menunjukkan perbuatannya, belum. Itu mensifatin zatnya Allah. Walaupun belum menciptakan makhluk, dia sudah punya nama Ar-Rahman. Dia Maha Pemurah. Artinya apa? Seluruh rahmat itu miliknya Allah. Ar-Rahman Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas, adalah semuanya milik Allah. Sampai sini mas, sampai jenengan mas, sampai kita. Allah punya nama Ar-Rahim, membagi rahmat. Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, Musi Dzur-Rahmah, Allah yang membagi rahmat, seketul rahmat. Itu untuk menunjukkan perbuatan Allah. Bila Allah punya nama Ar-Rahim, nek rahmat ingkang kita tapi sedanten punika niku asalipun saking ngarsanipun Allah. Sok ben dijaluk kabeh. Nek awake dhewe paham Ar-Rahman, kita akan paham berarti artinya sekian yo jelas. Betul nggak punya apa-apa yo cetok. Sedikit pun kita nggak punya apa-apa. Berarti Allah Maha Kaya, benar. Dia pemilik rahmat. Baik rahmat dan sifatnya umum. Apa umum itu? Umum dikasihkan kepada makhluknya. Hewan, malaikat, jin, menungso, sing taat, sing bejat, ahli maksiat, ahli taat, kayak kabeh. Urip, bentuk, mangan, mobil, sehat, meripat, uping, kabeh niku rahmatipun Allah. Kayak sehat, kayak angin ngeten iki. Napa niku nang kagungan mukmin kok? Enggak. Itu namanya umum. Bahkan orang-orang yang kafir diberi lebih banyak. Mereka merasakan kenikmatan yang lebih luas di dunia karena surga mereka ya dunia ini. Maka itu sesungguhnya belum istimewa. Ya. Luasnya harta, tingginya jabatan, itu belum istimewa. Dan itu bukan sumbernya kebahagiaan. Allah sama sekali tidak meletakkan yang namanya kebahagiaan pada harta, jabatan, tidak sama sekali, tidak ada dalilnya. Itu cuma kesenangan. Kok itu bondo, satu bosan? Apa mesti bahagia? Belum tentu. Anak tukang begal, dia berhasil begal tengah jalan, rampas mobil, duit dirampas, mobil dipateni, orang konangan, senang betul rampok. Alhamdulillah orang konangan, alhamdulillah barang kita. Bahagia nggak dia? Nggak mungkin. Delit dia lari. Penjahat bisa membobol ATM miliaran rupiah, nggak konangan, nggak tahu seneng nggak? Mau senang bagi dia, tapi nggak bahagia. Orang bisa korupsi 300 triliun, orang konangan, seneng nggak? 300 triliun, orang konangan, seneng nggak? Seneng korupsi seneng. Konangan dihukum sedelok, seneng gak? Bahagia gak dia? Gak mungkin bahagia. Artinya gak bahagia. Hanya seneng saja. Karena Allah tidak pernah meletakkan kebahagiaan berhenti kepada harta. Cuma ini bukan pembahasan kita saja. Coba diselingi mas. Judulnya
kebahagiaan yang nanti disebut sasing kas insyaallah tak bumi poso pray Pak pray itu apa boten ganti sore sore ini kapan bar mahir apa di sana asal Tuhan memberi untuk kalian. Oke, soalan gampang. Itu pikir-pikir. Salah lanjutan tadi. Jadi mereka sudah meninggalkan Al-Quran, tidak kenal berbulinya. Wa nuzuri ala hukmi, tidak peduli dengan hukum-hukum Al-Quran. Wa intihakihim fil ma'asi ila ma la yanjahu ma'ahu fihim mau'idhatun. Dia tidak berhenti dari maksiat. Ya, tidak berhenti dari maksiat sehingga tidak bermanfaat adanya nasihat. Auzubillah min dzalik. Wala yasrifuhum an ghayrihim tadhkiratun. Peringatan berkali-kali disampaikan tidak menjadikan mereka bergeming dari tempatnya, tetap istiqomah di atas kemaksiatan. Wes bolak-balik dinasihati, dielek, dia tetap gak mau berpaling dari kemaksiatan. Akhiripun yaqulu azza wa jalla, Allah paling mengatakan fa idza saru kadzalik, kalau sudah seperti itu akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum, kami keluarkan untuk mereka seekor hewan dari bumi berbicara kepada mereka tentang kebenaran. Yaitu apa? Dabbatun taqilu wa tantiqu, yaitu hewan yang punya akal. Ya cuma itu. Hewan yang punya akal, bisa berbicara. Hewan yang punya akal, dia bisa berbicara. Para jamaah, umumnya kewan menawar dawabu fil adati la kalama laha wala aqla. Niku umumnya kewan, umumnya niku. Niku boleh bisa ngomong, boleh duwe akal. Niku umumnya, tapi ada juga yang lainnya. Seperti nanti ketika terjadinya pengejaran yang muslim kepada orang Yahudi, pecah-pecah. Dia sekarang membantai kaum muslimin, sumber gantian orang Islam, mucit, moyak mengejar orang Yahudi. Delik dan pun dikemauan, dibalik batu, dibalik kayu, dibalik pohon, maka kayu bisa berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, ingat kata Abdullah ini, tidak sembarang hamba. Ya, karena orang Yahudi juga hamba, kalau itu artinya makhluk. Tapi ini artinya bukan makhluk. Apa itu? Hamba, orang-orang ahli tauhid. Itu orang-orang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Si batu, si kayu ngomong, ya Abdullah, ya Muslim, ya hamba Allah, ada Yahudi uktulu kilo. Yahudi tidak ninggalin patah Allah. Sebenarnya waktu kali kayu, gue ngewangi yang Islam. Dia ngomongnya apa? Ya Abdullah. Renungkan ya Abdullah. Karena hamba juga ada dua macam. Satu hamba sifatnya umum, itu makhluk. Makhluk, si Yahudi juga hamba. Tapi ngomongnya tidak ya Abdullah, ini Abdullah di sini kan enggak? Ya Abdullah, ada Yahudi. Karena Yahudi dia bukan hamba Allah hakikatnya. Karena dia menyimpang dari ajaran Allah, berpaling dari Allah. Yang dikatakan hamba di sini adalah hamba al-ubudiyah al-ikhtiyariyah, yaitu hamba seseorang yang mau menghambakan diri kepada Allah dengan kerelaan hati, sukarela, kesadaran diri, sepenuh hati, mau tunduk kepada Allah dan taat terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itulah hamba Allah. Okay. Dan mau merealisasikan ayat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Itu Allah. Lanjut para jemaah. Apa tujuannya para jemaah? Liya'laman nasu, supados manungsa punika mangertosi anna dzalika
dzalika ayatan min indillahi ta'ala. Cuma terus manusia itu ngertos bila kewan itu pinong salah setunggalipun ayat ingkang dumuginipun saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai, waqul qawli yakunu bimautil ulama'i. Ketetapan Allah itu, terjadinya ancaman siksa itu, munculnya binatang itu nanti akan muncul di antara tandanya adalah ketika bimautil ulama, para ulama sudah pada mati. Ahli ilmu sudah pada meninggal dunia, pada wafat. Wadhihabil ilmi, ilmu sudah pergi, tidak dipelajari lagi. Dan ini termasuk di antara, kalau yang itu tanda-tanda kecil. Di antara tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat adalah zuhurul khalaq. Dhihabul ilmi bimautil ulama. Bimautil ulama, di antara apa? Zuhurul khalaq. Apa itu? Munculnya pena. Artinya apa? Ilmu sudah ditulis, dicatat seperti ini, Pak. Ditulis. Tetapi manusia tidak mau membacanya. Bisa niku ilmu dari ditulis, Pak. Ya palke. Tapi sekarang ya buku di rumah kita, buku di masjid, di perpustakaan, semua segala macam. Orang sudah tidak pada peduli dengan yang bermanfaat. Buku agama yang isinya akhir dan seterusnya, tetapi sudah sekarang apa? Sekarang mencukupkan dengan HP. Lebih senang bertanya dengan Syekh Google. Boleh tak? Boleh, kalau terpaksa nggak apa-apa. Tapi kalau mencandakan itu bikin malas. Orang malas belajar bahasa Arab, orang malas belajar ini itu. Terus saya Google mas, tinggal celik, gitu, muncul kafe. Ini baru hilang, karena nggak dihafalkan. Berbeda dengan anak itu menghafalkan, tertentu zaman ini. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kita melihat. Warafil Quran, ini kata maksud di antaranya matinya ulama, pergi hilangnya ilmu, juga warafil Quran, diangkatnya Al-Quran. Bapak Ibu para jamaah, nanti ayat-ayat Al-Quran diangkat sama Allah. Minallahi nazala wa ilaihi ya'ud. Al-Quran punika asalipun saking asalipun Allah. Tanzilal azizir rahim. Yasin. Diturunkan tanzil berangsur-angsur dari zat yang maha al-aziz, maha mulia, maha perkasa, maha kuasa. Itu al-aziz. Al-aziz dan yang memiliki izzah, izzatul quwah, maha perkasa. Izzatul imtina, maha kaya, maha mulia, tak butuh yang lainnya. Wa izzatul qahar wala mulia karena dia maha kuasa. Yang kuasa itulah yang mulia, yang kaya itulah yang mulia, yang perkasa itulah yang mulia. Dan itu cuma dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak akan mulia kalau tidak diberi kemuliaan oleh Ar-Rahim, dan yang maha pemilik rahmat tadi. Ya. Kalau kata Ar-Rahim, Ar-Rahman itu berdiri sendiri dan mencakup Ar-Rahman, Ar-Rahim, kedua-duanya. Ar-Rahman juga sama. Kalau disebutkan Ar-Rahman saja mencakup Ar-Rahim. Tapi kalau dua-duanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu istidat, Ar-Rahim nama yang menunjukkan perbuatan Allah. Terakhir untuk sebelum bisa
Ya, tak bacakan, tapi tidak ada ya. Ada dibaca, nanti malah buatan tenang. Jadi nanti akan diangkatnya Al-Quran. Maka yang ada tinggal kertas-kertas saja, ya toh. Dan tidak ada ayat termasuk dalam hatinya manusia. Nanti insya Allah saya bacakan lagi perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Perkataan sesi pertama sebelum bisa ada rumiyin, sholat sunnah berbeda, kemudian nanti sholat isya, sholat ba'diyah, babliku. Lanjutkan lagi. Jadi, oke, sholat ba'diyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.